Ekonomi Bali bisa tumbuh signifikan untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Syaratnya, investasi potensial di Bali bisa terrealisasi. Demikian disampaikan Deputi Kepala BI KPW Bali, GA Diah Utari. Ia mengatakan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029, diperlukan dukungan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali di atas proyeksi. Sumber pertumbuhan baru tersebut dapat berasal dari investasi potensial di Bali yang sudah diprogramkan seperti LRT, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Koridor EBRT, Pusat Kebudayaan Bali, Ulapan Mobility Plan, dan pengembangan ekosistem kerdigantaraan termasuk bandara baru. Investasi memiliki pangsa sebesar 27,53% dari PDRB Provinsi Bali, kedua terbesar di sisi pengeluaran setelah konsumsi rumah tangga atau RT. Sehingga kinerja investasi memegang peranan esensial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih kuat dan mampu menyerap lapangan pekerjaan. Investasi sebagai sumber pertumbuhan tidak terbatas hanya dari PSN. Proyek-proyek besar non-PSN lainnya seperti LRT jika berjalan sesuai dengan tahapan memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kendati di 2025 tidak terdapat pembangunan PSN baru di Bali, namun PSN existing seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura akan memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian jika berjalan sesuai dengan timeline pembangunan. Sebagai contoh pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura dengan nilai investasi sebesar Rp104 triliun untuk 30 tahun ke depan diprediksi mampu menciptakan lapangan pekerjaan langsung sebanyak 35.000 orang dan lapangan pekerjaan tidak langsung sebanyak 64.000 orang pekerja. Bank Indonesia telah menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 di rentang 5,0 sampai dengan 5,8% year on year. Proyeksi tersebut didasarkan pada asesmen Bank Indonesia berdasarkan tren historis dan potensi output ke depan. Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yakni dari sisi sektoral, supply, penawaran, dan dari sisi pengeluaran, demand atau permintaan. Dari sisi supply, perekonomian Bali didominasi oleh lapangan usaha terkait sektor pariwisata, lapangan usaha admin, akomodasi, makan, minum, transportasi, dan pergudangan, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi demand komponen pengeluaran konsumsi, rumah tangga memiliki pangsa terbesar dalam PDRB yakni 53,10% dan disusul oleh investasi dengan pangsa sebesar 27,53%. Dengan peran konsumsi rumah tangga tersebut akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian sehingga upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga diharapkan menjadi booster untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, upaya mendorong investasi utama di sektor padat karya juga diharapkan akan memberikan multiplier effect untuk penciptaan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar, sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk mendorong konsumsi. Cita Maya, Bali Pos.